Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dengan NIM 20381071024. Di sini saya akan menerangkan tentang fonologi. Fonologi termasuk salah satu bagian dari pramasastra senalek teki monye epon besa. Norok suara epon. Berna epon monyi dalam bahasa Madura asli beda dua. Engki paneka alos sareng tajem. Jadi beda konsonan halus, beda konsonan tajem. Sapaneka juga beda vokal halus, sareng vokal tajem. Nanging norok pekaka seeyang kui maka luar monye pantaanna epon lain. Engki paneka beda konsonan bibir bilabial, konsonan gigi dental, konsonan langean palatal, sareng salaina. Manabi sedeti kaator macemipun konsonan aksara mateh sareng vokal aksara odi. Font bahasa Madura, klasifikasi dan deskripsi font. Klasifikasi dan deskripsi vokoid. 1. Klasifikasi bunyi vokoid berdasarkan parameter tinggi. Merupakan vokoid dengan tinggi tertutup tidak bulat. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat tinggi-tinggi lidah bagian depan, bentuk bibir tidak bulat, dan rongga mulut seolah-olah tertutup oleh lidah. Contoh iya, mardi, dan dika. B. Merupakan vokoid tengah tinggi tertutup dan tidak bulat. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat tinggi bagian tengah, bibir tidak bulat, dan rongga mulut seolah tertutup oleh lidah. Contoh ilmu, ngeor buah kelapa. C. Merupakan vokoid depan tinggi, setengah tinggi, semi terbuka, dan tidak bulat. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian depan setengah tinggi, bentuk bibir tidak bulat, dan rongga mulut semi tertutup. Bunyi ini tidak banyak terdapat dalam bahasa Madura, hanya terdapat pada kata-kata tertentu dan kata-kata pungut. Contoh, agalambir yang artinya gondrong, ebis yang artinya bus. D. Merupakan vokoid belakang, tinggi, tertutup, dan bulat. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat tinggi-tinggi lidah bagian belakang, bentuk bibir bulat, dan mulut terbuka. Contoh, undaunan yang artinya daun-daunan, bau yang artinya bau. E. Adalah vokoid belakang tinggi bulat semi tertutup. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian belakang setengah tinggi, bentuk bibir bulat, dan rongga mulut setengah tertutup. Bunyi ini tidak banyak terdapat dalam bahasa Madura, akan tetapi hanya terdapat pada kata seru dan kata pungut. Contoh, urusan yang artinya urusan, adu yang artinya aduh-aduh. 2. Klasifikasi bunyi vokoid berdasarkan parameter tengah. A. Adalah vokoid semio tertutup. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian depan kira-kira 2/3 dan posisi terendah sampai tertinggi. Bentuk bibir tidak bulat dan rongga mulut semi tertutup. Bunyi ini dalam bahasa Madura hanya terdapat pada kata-kata tertentu. Contoh, sate yang artinya sate, gole yang artinya golai. B. Adalah vokoid tengah, tak bulat dan semi tertutup. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian tengah kira-kira 2/3 dari posisi terendah sampai tertinggi. Bentuk bibir tidak bulat dan rongga mulut semi tertutup. Contoh, ebu yang artinya tupai, beles yang artinya belas kasihan, tepat yang artinya tepat sekali. C. Adalah vokoid belakang tengah bulat dan semi terbuka. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian belakang setengah tinggi, bentuk bibir bulat, dan rongga mulut setengah tertutup. Bunyi ini dalam bahasa Madura terbatas pada kata-kata pungut. Contoh, soto yang artinya soto, toko yang artinya toko, kado
yang artinya kado. 3. Klasifikasi fukoid berdasarkan parameter rendah. A adalah fukoid depan setengah rendah, tidak bulat dan semi terbuka. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian depan sepertiga jarak terendah sampai tertinggi. Bentuk bibir tidak bulat dan rongga mulut semi terbuka. Contoh: elong yang artinya hidung, tampe yang artinya lipat. B merupakan fukoid tengah setengah rendah, tak bulat dan semi terbuka. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian tengah sepertiga dari jarak terendah sampai tertinggi. Bentuk bibir tidak bulat dan rongga mulut semi terbuka. Contoh: bede yang artinya ada, keke yang artinya meraba-raba. C merupakan fukoid tengah setengah rendah, bulat dan semi terbuka. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian tengah sepertiga dari jarak terendah sampai tertinggi. Bentuk bibir bulat dan semi terbuka. Bunyi dalam bahasa Madura sangat terbatas, hanya sebagian ada pada kata-kata pungut. Contoh: eng yang artinya air, syar yaitu artinya waktu sholat asar. D merupakan fukoid belakang tengah bawah, bulat semi terbuka. Pengucapan bunyi ini dengan mengangkat lidah bagian belakang kira-kira sepertiga dari jarak terendah sampai tertinggi. Bentuk bibir bulat, rongga mulut semi terbuka. Yang contoh: kompa yang artinya pompa, pao yang artinya mangga. E adalah fukoid tengah rendah, tak bulat dan terbuka. Pengucapan bunyi ini dengan lidah bagian tengah berada pada posisi yang paling rendah, bibir tidak bulat dan rongga mulut terbuka. Contoh: anak yang artinya anak, sangkolan yang artinya warisan, pecah yang artinya pecah berantakan. B. Klasifikasi dan deskripsi kontoid. 1. Kontoid plosif. P merupakan kontoid plosif bila bial tak bersuara dan tak beraspirasi. Contohnya: penter yang artinya pandai, sapa yang artinya siapa, cokop yang artinya cukup. B merupakan kontoid plosif bila bial bersuara dan tidak bervariasi. Pengucapan bunyi ini dengan menghambat arus udara dari paru-paru. Contohnya: bede yang artinya wadah, kabudinah yang artinya selanjutnya, sebab yang artinya sebab. Selanjutnya BH, contohnya beden yang artinya badan, beje yang artinya buaya. Selanjutnya T, contohnya tepa yang artinya menyontek, patut yang artinya patut. Selanjutnya D, contohnya dere yang artinya darah, ondem yang artinya awan atau mendung. DH merupakan kontoid plosif apiko alveolar bersuara dan beraspirasi. Contohnya diplak yang artinya pincang, pendenan yang artinya lumayan, bodoh yang artinya bodoh. T merupakan kontoid plosif apiko palatal tak bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya kotak, kotak pensil, cotot yang artinya terlepas, kota yang artinya kota. DH adalah bunyi kontoid plosif apiko palatal bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya mondu yang artinya buah mundu, kalendi yang artinya sangat parah. D adalah bunyi kontoid plosif apiko palatal bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya deder yang artinya dadar, deno yang artinya setan. Eka merupakan bunyi kontoid plosif darso velar tak bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya paksa yang artinya paksa, embu yang artinya ibu.
G merupakan kontoid plosif darsovelar, bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya gege yang artinya gagah, begi yang artinya bagi. GH merupakan kontoid plosif dorsovelar, bersuara dan beraspirasi. Contohnya gege yang artinya raba, agle yang artinya tertawa. Tanda tanya merupakan bunyi kontoid plosif glotal, tidak bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya buntok yang artinya ekor, beluk yang artinya 8. 2. Kontoid afrikat. C merupakan bunyi kontoid afrikat lamino alveolar, tidak bersuara. Contohnya caca yang artinya tusuk, colok yang artinya mulut. J merupakan kontoid afrikat lamino alveolar, bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya ajem yang artinya ayam, jege yang artinya berjaga-jaga. JH merupakan kontoid afrikat lamino alveolar, bersuara dan beraspirasi. Contohnya cimat yang artinya azimat, cucu yang artinya tusuk. 3. Kontoid nasal. M merupakan kontoid nasal bilabial dan bersuara. Contohnya moah yang artinya wajah, cangkem yang artinya dagu. N merupakan kontoid nasal apiko-alveolar dan bersuara. Contohnya neser yang artinya kasihan, tahun yang artinya tahun. N garis atas merupakan kontoid nasal lamino-alveolar dan bersuara. Contohnya buno, buah yang empuk, lano yang artinya nikmatnya naik kendaraan. O merupakan kontoid nasal darsovelar dan bersuara. Contohnya ngale yang artinya menggali, anlo yang artinya sakit. 4. Kontoid lateral. L adalah kontoid lateral apilo-alveolar dan bersuara. Contohnya lake yang artinya laki-laki, sangkol yang artinya warisan. 5. Kontoid frikatif. S merupakan kontoid frikatif lamino-alveolar dan tidak bersuara. Contohnya soko yang artinya kaki, maksa yang artinya memaksa, kelpes yang artinya kempes. H merupakan kontoid frikatif faringal dan tidak bersuara. Contohnya hasil yang artinya hasil, tahu yang artinya lauk pauk tahu. 6. Kontoid tril. R adalah kontoid tril apiko-alveolar dan bersuara. Contohnya rato yang artinya raja, ora yang artinya urat, kacer yang artinya kiri. R adalah kontoid tril apiko-palatal dan bersuara. Contohnya poter yang artinya putarlah, rosak yang artinya rusak. 7. Kontoid semivokoid. W adalah bunyi kontoid semivokoid bilabial dan bersuara. Contohnya was yang artinya ragu-ragu, wali yang artinya wali. Y adalah kontoid semivokoid medio aminal dan bersuara. Contohnya riyah yang artinya ini, soroy yang artinya sisir rambut. 8. Kontoid geminat. Kecuali kontoid tanda tanya H, W, dan Y. Setiap kontoid memiliki bunyi geminat. Pengucapan bunyi kontoid non geminatnya contohnya melas yang artinya sengsara, bekas yang artinya bekas.